baik. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita hari ini melanjutkan perkuliahan. Ini agak sedikit terlambat memang kalau sholat asar dulu itu saya jam 3 aja tadi baru pulang. Sholat asar dulu, bukan nggak ingat ya Rafif, ya orang yang ibu yang ngasih ini aja, yang ngasih link Zoom juga ibu, ya nggak lupa lah. Cuman masalahnya waktunya yang masih belum bisa, lagi sholat dulu segala. Pulang sudah jam 3 tadi. Baik, hari ini kita melanjutkan perkuliahan, kita bicara soal MOU ya. Nah, seperti biasa kita akan melanjutkan perkuliahan dan juga seperti biasa kita hadir dengan on cam ya. Ini sayanya sudah hadir ya. Ya sudah hadir aja sudah terlambat hampir setengah jam ini. Jadi tolong di on cam supaya kita bisa mulai perkuliahan kita. Kita akan cara soal MOU ya, Memorandum of Understanding sebagai bagian dari materi ya, materi perkuliahan kita di hukum perancangan kontrak. Dalam pertemuan kali ini kita akan bicara tentang istilah dan pengertian MOU, kemudian pengaturannya, tujuan dan jenis-jenis MOU. Oke, baik. Kita lihat sekarang istilah dan pengertian MOU. Saya rasa Anda juga bukan sesuatu yang asing ya. Mendengar istilah MOU itu sudah sering didengar. Namun mari kita sama-sama mengingat kembali, mengulas tentang apa sebenarnya MOU ini. Apakah sama dengan perjanjian yang kita sudah sering bicarakan atau seperti apa ya. Nah, istilah MOU itu adalah artinya nota kesepakatan ya antara para pihak yang nanti pada suatu saat akan membuat perjanjian ya. Jadi memorandum ini yaitu dasar untuk memulai penyusunan kontrak ya. Dasar untuk memulai penyusunan kontrak secara formalnya di masa yang akan datang. Nah, apakah semua kontrak itu memerlukan MOU? Nanti kita lihat kontrak mana saja yang memerlukan MOU, mana yang tidak. Apakah semua kontrak itu memerlukan MOU atau artinya nota kesepakatan pendahuluan sebelum membuat kontrak secara formal yang sungguhan gitu ya. Understanding itu artinya setuju. Pengertian setuju yaitu pernyataan persetujuan secara tidak langsung ya, terhadap pihak lain, bukan peran ini ya, pihak terhadap pihak lain yang dilakukan bisa secara lisan maupun secara tertulis. Ya. Jadi dalam pengertian MOU itu terdapat beberapa unsur untuk memahami MOU-nya. Ya. Jadi MOU itu bisa kita
mulai dari pengertian atau unsur bahwa MOU itu sebagai perjanjian pendahuluan, ya, perjanjian pendahuluan sebelum masuk ke perjanjian formalnya, ya, sebelum masuk kepada perjanjian yang sesungguhnya. Ya. Kemudian karena MOU ini merupakan kesepakatan pendahuluan, maka apa yang tertuang di dalam MOU itu atau isi MOU itu tidak perlu serinci kontrak. Ya, tidak perlu serinci kontrak. Oleh karena itu, di dalam MOU itu bisa hanya memuat hal-hal yang pokok-pokok saja. Ya, hal-hal yang pokok saja. Kemudian nanti hal-hal pokok itu yang terdapat di MOU itu tentu nanti akan dimasukkan ke dalam kontrak yang sesungguhnya. Akan menjadi bagian dari kontrak yang akan dibuat sesungguhnya. Ya. Kemudian ada unsur tenggang waktu. Ya. Ada unsur tenggang waktu berlakunya MOU itu sampai kapan? Sampai real kontrak yang sesungguhnya. Itu nanti biasanya di dalam MOU disebutkan bahwa kontrak akan dibuat setelah 1 tahun setelah misalnya penandatanganan MOU ini. Atau 1 bulan setelah penandatanganan MOU ini. Oh, itu berarti tenggang waktu antara MOU dengan perjanjian yang sesungguhnya tadi itu 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan. Berapa lamanya itu tergantung kesepakatan masing-masing pihak. Ya, jadi di dalam MOU kita mendapatkan pengertian bahwa MOU itu adalah merupakan perjanjian pendahuluan yang hanya berisi hal-hal yang pokok saja. Ya, sedangkan isi MOU itu tadi nanti dimasukkan ke dalam kontrak. Isinya yang pokok dimasukkan, yang rincinya itu nanti akan dimasukkan ke dalam kontrak beserta juga tenggang waktu yang ada di dalam MOU itu sesuai dengan kesepakatan. Itu kalau kita memahami istilah ya dari aspek istilah MOU. Kemudian kita akan melihat siapa pihak atau subjek yang ada di dalam MOU. Siapa yang bisa menjadi subjek di dalam pembuatan MOU. Ya, siapa saja yang bisa membuat kontrak itu pasti bisa membuat MOU. Siapa yang bisa membuat kontrak? Semua subjek hukum itu bisa membuat kontrak. Siapa subjek hukum? Subjek hukum kan kita udah tahu ya, di dalam hukum perdata subjek hukum itu ialah orang. Pertanyaannya, siapa orang secara hukum? Orang secara hukum itu bisa manusia pribadi, bisa badan hukum. Baik badan hukum privat maupun badan hukum publik. Kesimpulannya, siapa subjek MOU adalah subjek hukum. Ya, setiap subjek hukum bisa membuat MOU, setiap subjek hukum bisa membuat kontrak. Yang penting ada syarat-syarat, ya. Tentu ada syarat 1320 nanti. Ya, tentu dibatasi oleh syarat-syarat 1320 tentang kecakapan. Tapi pada prinsipnya semua subjek hukum karena dia bisa membuat kontrak, dia juga bisa menjadi subjek MOU. Ya. Lalu MOU itu berlakunya di mana saja, kapan saja, dalam lingkup apa saja. Ternyata MOU ya sesuai dengan perjanjian. Ya. Perjanjian itu bisa bersifat nasional karena para pihaknya berasal dari negara yang sama. Bisa bersifat regional untuk kesepakatan-kesepakatan yang bersifat regional. Atau bisa
lingkupnya ialah internasional karena memang para pihaknya itu berbeda-beda negara. Ya. Secara spesifik atau secara khusus, MOU itu tidak ada yang ngatur atau tidak ada peraturan dasar hukumnya yang khusus gitu mengatur MOU di dalam undang-undang apa atau di dalam KUA perdatanya di mana, itu nggak ada. Itu muncul dalam praktek untuk mempermudah realisasi kontrak, ya, mempermudah realisasi kontrak. Nah, karena itu tidak ada pengaturannya. Nah, kalau tidak ada pengaturannya, terus gimana Bu membuat MOU? Ya karena MOU itu adalah kesepakatan pendahuluan dari sebuah kontrak atau dari sebuah perjanjian, ya kita merujuknya kepada ketentuan-ketentuan tentang perjanjian. Ya, semua ketentuan tentang perjanjian tentu berlaku terhadap pada saat kita membuat MOU. Khususnya ketentuan pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian. Nah, tadi saya bilang, semua subjek hukum bisa menjadi pihak, bisa menjadi subjek MOU, asal subjek hukum itu memenuhi persyaratan 1320. Ya. Di antaranya ialah bahwa siapa yang akan membuat MOU itu ya terkategori sebagai cakap menurut hukum berdasarkan pasal 1320. Lalu apa cakap menurut hukum? Sudah berkali-kali saya bilang. Cakap menurut hukum itu batasannya usia dengan kemampuan, ya, kesehatan dia. Ya. Jadi 330 KUH Perdata itu menyangkut pada batasan usia dan kesehatan. Jadi yang bisa membuat MOU dan juga bisa membuat perjanjian, batasan kecakapannya ialah dewasa. Ya. Yang kedua, berbasis tidak sakit jiwa, tidak juga keterbelakangan di dalam mental, gitu ya. Tidak juga memiliki keterbelakangan secara mental. Nah, oleh karena itu 1320 menjadi rujukan bagi pembuatan MOU. Ya, MOU tidak mungkin ada kalau tidak ada kesepakatan para pihak. Itu merupakan syarat di pasal 1320. MOU tidak akan bisa kalau subjeknya tidak masuk kategori cakap. Ya, tidak masuk ke dalam kategori cakap menurut hukum. MOU tidak mungkin akan bisa dilakukan kalau objeknya nanti yang akan diperjanjikan nggak jelas. Mulai dari MOU itu sudah harus jelas apa sih nanti yang akan diperjanjikan. Ya, dari mulai tataran MOU, dari mulai awal, tahapan awal, terus sudah jelas apa yang akan menjadi objek. Karena bahaya. Kalau objek tidak jelas, maka nanti perjanjian itu bisa batal demi hukum. Ya, itu juga menjadi salah satu aspek dalam pasal 1320. Lantas harus ada kausa yang halal. Alas haknya halal, tujuannya halal. Nah, artinya sama dengan perjanjian. 4 syarat yang ada di dalam 1320 itu pun menjadi syarat MOU. Ya, jadi ada syarat 1, 2 tidak terpenuhi bagaimana, 3, 4 tidak terpenuhi bagaimana. Itu sama dengan perjanjian. Lalu pasal perdata lainnya yang bisa kita rujuk untuk pembuatan MOU ialah 1338. Kalau saya bilang, kalau saya ngajarin anak-anak ini, mahasiswa ini, anak-anak aku ini, kamu harus
apa ya, kalau nanti di bagian perdata itu kamu mesti tahu pasal-pasal, kalau saya mengistilahkan pasal tembak ya. Pasal yang kita tidak boleh tidak tahu. Minimal pasal-pasal itu deh. Kalau pasal-pasal lain nanti Anda bisa buka kitabnya kalau udah jadi hakim. Tapi kalau kayak pasal 1320, 1338, 1339, 1245 gitu ya. Semua pasal-pasal yang biasa disebut-sebut terus itu jangan sampai nggak tahu. Ya, jangan sampai nggak tahu. Itu udah pasal tembak, pasal yang harus tahu di luar kepala. Oh, pasal 1320 itu tentang syarat sahnya perjanjian. Oh, kalau itu tidak terpenuhi terus gimana? Nah, itu harus sudah terus mengelotok di luar kepala. Bukan hanya sekedar paham tapi juga hafal isinya. Ya. Kemudian pasal 1338 itu terkait dengan kebebasan berkontrak. Itu sudah nggak boleh nggak tahu tuh kalau anak perdata. Mesti harus tahu. Makna daripada kebebasan berkontrak itu apa? Ya, makna daripada kebebasan berkontrak itu apa? Kalau kita bisa membuat kontrak apa saja, dengan siapa saja, isinya apa saja, monggo terserah diperbolehkan oleh pasal 1338, asal ada batas-batas tertentu yang dibatasi, yaitu tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Yang jadi persoalan ini kadang yang sampai sekarang karena tidak ada patokannya juga itu kalau berbicara tentang ketertiban umum. Yang mana sih yang dimaksud dengan bertentangan dengan ketertiban umum? Karena itu tidak ada konsep yang baku ya tentang ketertiban umum. Jadi dia mirip-mirip dengan ditafsirkannya itu mirip-mirip dengan kalau bertentangan dengan kesusilaan. Ya. Jadi yang menimbulkan keributan, kalau itu dilakukan menimbulkan kericuhan, keributan, itu bisa ditafsirkan sebagai bertentangan dengan melawan ketertiban umum. Nah, MOU itu juga tidak boleh dibuat seperti itu, yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum itu nggak boleh, sama dengan perjanjian. Ya, meskipun kita bebas-bebas aja membuat MOU itu untuk mengarah kepada nanti perjanjian yang sesungguhnya. Bukan perjanjian pokok ya, tapi perjanjian yang sesungguhnya. Kalau perjanjian pokok nanti beda lagi, ada perjanjian asesor. Ya, ada perjanjian tambahan. Ya, kayak perjanjian jaminan itu perjanjian tambahan. Ya, perjanjian kreditnya perjanjian pokok, perjanjian jaminan itu perjanjian tambahan. Itu berbeda dengan perjanjian yang sesungguhnya yang kita maksud di sini. Kalau perjanjian tambahan itu perjanjian pokoknya. Asesor itu ikutannya. Perjanjian pokoknya jual beli. Asesornya perjanjian arbitrase misalnya. Itu juga harus dibedakan ya, harus paham ya. Terkait dengan MOU ini yang dimaksud ialah perjanjian yang sesungguhnya. Perjanjian yang sebenar-benarnya perjanjian yang akan dibuat. Jadi tidak bisa disebut sebagai perjanjian pokok. Kalau dia disebut sebagai perjanjian pokok, nanti MOU-nya jadi asesor. MOU bukan asesor, bukan perjanjian pelengkap, tapi perjanjian pendahuluan, kesepakatan pendahuluan. Berbeda dengan perjanjian jaminan, berbeda dengan perjanjian arbitrase, berbeda dengan perjanjian-perjanjian asesor lainnya. Ya. Kemudian ada lagi kalau misalnya MOU-nya tentang berkaitan dengan perjanjian internasional, maka kita bisa merujuk kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Itu kira-kira lingkup dan subjek dari MOU. Nah, perjanjian internasional itu apa saja? Nah, ini kalau di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, ini. Jadi dari 12 perjanjian internasional, 11 perjanjian internasional ini bisa dibuatkan MOU-nya.
bisa dibuatkan perjanjian pendahuluannya di sini. Oke, kita lanjut. Bentuk pengesahan dalam perjanjian internasional. Nah, ini tadi karena kita mengenal beberapa perjanjian internasional ya. Ada ratifikasi kalau kita menjadi anggota dari perjanjian itu, ikut menandatangani. Apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian intern turut menandatangani naskah perjanjian, itu ratifikasi. Di dalam hukum internasional mesti Anda sudah belajar. Ya, meratifikasi artinya kita ikut menandatangani perjanjian, satu perjanjian. Ya, artinya pengesahan. Ada aksesi apabila negara yang akan mengesahkan perjanjian intern tidak turut menandatangani naskah perjanjian. Ya, ikut. Kemudian acceptance atau persetujuan, yaitu pihak dalam perjanjian intern atas perubahan perjanjian internasional tersebut. Jika ada addendum, ada perubahan, maka dengan membuka tanda tangan kembali menyatakan penerimaan terhadap isi perubahan dari apa yang sudah disepakati tadi. Ya, jadi kalau kita meratifikasi berarti kita pun sudah ikut mengesahkan. Kalau kita ikut mengesahkan berarti kita setuju. Kalau kita setuju berarti akibat hukumnya di intern secara nasional kita pun harus merujuk kepada apa yang telah kita ratifikasi itu. Kita pun menjadi terikat. Ya. Nah, itu adalah beberapa perjanjian internasional yang ada ya yang terkait dengan pembuatan MOU. Lalu apa sih tujuan MOU itu dibuat kalau dia hanya perjanjian pendahuluan? Tadi yang saya bilang. Apakah bisa sebuah perjanjian itu tanpa ada MOU-nya? Atau semua perjanjian harus didahului dengan MOU? Ya. Ternyata tujuan MOU itu adalah menghindari kesulitan. Kemungkinan pembatalan perjanjian, misalnya karena bisnisnya belum jelas. Ya, misalnya ingin melakukan jual beli apa, tentang apa, objeknya apa, kapan, gitu ya. Nah, karena kita sudah ingin mendapat kepastian siapa yang akan membeli produk kita itu, maka untuk supaya nanti beneran terjadi nih kontraknya, gitu ya, supaya nggak ragu-ragu nih, aku nanti bakalan punya siapa pihak yang akan menampung hasil produksiku. Maka secara di muka dibuatlah apa yang namanya MOU. Ya, jadi menghindari kesulitan kemungkinan pembatalan perjanjian. Jaga-jaga, mengantisipasi, karena mau direalisasi sekarang, belum bisa. Baru bisa realisasi misalnya setahun yang akan datang. Tapi untuk mendapatkan kepastian, maka bisalah kita lakukan MOU-nya duluan. Ya. Jadi tujuannya yang kedua juga bisa pengikatan sementara. Diikat sementara dulu nih calon partner bisnis kita dengan adanya MOU. Karena rentang mau bikin kontrak sungguhannya masih lama. Ya karena faktor apa gitu, mungkin kita baru berencana akan membuat pabrik apa, tapi kita akan menjajaki siapa sebetulnya nanti yang bisa menampung hasil kita itu. Kita baru persiapan akan memproduksi senjata misalnya. Untuk supaya kita nanti kalau sudah diproduksi ini nggak buang nganggur nih. Memang ada nih pihak yang mau menampung hasil perusahaan kita ini. Maka kita bisa mengikat calon pembeli itu dengan melakukan MOU.
Gitu. Jadi kalau sudah MOU agak sedikit ada ikatan moral. Ya. Memberi kesempatan untuk berpikir bagi masing-masing pihak tentang kontrak yang akan mereka buat. Iya apa enggak silahkan dipikirkan masih dalam waktu 1 tahun. Nah, biasanya ini untuk kontrak-kontrak yang sifatnya kompleks. Ya, kalau kontrak-kontrak sederhana nggak perlu MOU lah. Gitu ya. Kalau kontrak-kontrak sederhana saja tidak perlu MOU. Tapi kalau dia sudah bersifat kompleks, itu biasanya diperlukan adanya MOU. Untuk tadi, untuk mendapat kepastian tentang siapa partner bisnis kita ini. Tapi apakah MOU itu selalu dalam bidang bisnis? Enggak juga. MOU kan tadi pengertiannya kerjasama ya, kesepakatan. Unila MOU dengan siapa stakeholder yang akan bisa menerima mahasiswa magang misalnya. Tapi magang itu baru konsep, misalnya baru 2 tahun yang lalu, kalau sekarang udah realisasi ya. Nah, karena itu baru wacana, karena itu baru konsep, supaya kita bisa mengikat stakeholder itu nanti mau menerima mahasiswa yang akan magang, maka Unila sudah membuat MOU dengan para pihak perusahaan, instansi-instansi, pemerintah, yang nanti ketika itu akan direalisasi, kita udah nggak nyari-nyari lagi siapa nih yang mau menerima mahasiswa magang, siapa nih yang bisa menerima. Nah, itulah kira-kira seperti itu. Ya, jadi pada saatnya dia harus betul-betul melakukan kontrak. Ya, kontrak kan tidak melulu kontrak bisnis ya. Kebetulan kalau di dalam perancangan kontrak ini memang yang kita bicarakan ialah kontrak bisnis gitu. Ya, namanya perjanjian kan boleh apa saja. Tadi kan sudah ada pasal 1338. Objeknya apa saja terserah. Kan ada 3 prestasi. Menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Nah, penting kalau mencakup 3 objek ini salah satunya ya bisa dibuat dalam kontrak. Ya, memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu. Jadi artinya apa? Kalau kontrak saja bisa seperti itu ya MOU-nya tentu bisa. Apakah objeknya itu memberikan sesuatu atau berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Ya. Jadi itulah tujuan MOU. Artinya sebagai antisipasi ketika kontraknya sesungguhnya itu masih lama akan dilakukan, itu sudah setidaknya mendapat kepastian bahwa nanti kalau kontrak itu akan direalisasi, partnernya sudah jelas siapa partner kontraknya. Nah, karena itu baru kesepakatan awal, maka ciri-cirinya MOU itu ringkas saja, sederhana saja. Yang pointer-pointernya saja yang masuk di dalam MOU. Ya, hal-hal yang pokok saja. Dan biasanya itu dibuat di bawah tangan kalau MOU ya. Tidak perlu ke pejabat yang berwenang. Karena itu baru kesepakatan awal. Nanti saja realisasi perjanjian sungguhannya baru kita ke kontrak otentik. Oke, ini jenis MOU. Apabila didasarkan pada pembuatnya, apakah orang-orangnya itu berkewarganegaraan yang sama, ya MOU nasional, kontraknya ya kontrak nasional, perjanjian nasional. Kalau kontraknya internasional, ya MOU-nya internasional. Itu berdasarkan pada pembuatnya, figur pembuatnya. Kalau badan usahanya badan usaha nasional, ya sudah MOU-nya nasional. Ya, badan usaha nasional itu bisa BUMS, bisa BUMN.
Nah, itu juga nggak boleh nggak tahu ya, gitu harus tahu. Lalu ada MOU yang dibedakan atas dasar kehendak para pihak. Jadi ada MOU yang didasarkan pada kehendak para pihak itu. MOU itu sebagai ikatan moral. Tidak bersifat yuridis bahwa pada suatu hari para pihak akan membuat satu kontrak. Jadi hanya ikatan moral saja ya. Ikatan moral bahwa pada suatu saat kedua orang atau bukan kedua orang ya, mesti kedua pihak itu yang menjadi subjeknya pada suatu saat akan membuat kontrak. Sudah terikat tadi yang Ibu ceritakan. Jadi ada MOU yang dibuat sebagai ikatan moral. Kemudian ada MOU yang memang para pihaknya bertujuan untuk membuat kontrak secara yuridis. Ya, memang udah tujuannya jelas nih, kita pasti akan membuat kontrak. Sehingga MOU-nya itu pun dianggap sebagai kesepakatan permulaan. Ya, kesepakatan permulaan. Nah, untuk MOU jenis kedua ini ada ketegasan bahwa pihak-pihak itu memang ya 90% pasti akan membuat kontrak gitu. Ya. Jadi ada ketegasan dalam MOU yang dibuat itu bahwa mereka akan membuat kontrak pada tanggal berapa MOU ini akan direalisasikan, itu jelas tegas dimuat di dalam MOU. Kalau jenis yang pertama itu hanya ikatan moral saja. Jadi belum jelas, masih mengawang-awang apakah betul akan melakukan perjanjian tadi atau tidak. Kalau yang dalam bentuk yang kedua, udah yakin akan melakukan perjanjian, tinggal deal-nya saja, nanti perjanjian akan direalisasi kapan, setahun lagi, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, atau bagaimana. Terus ada lagi yang MOU itu karena para pihaknya yang membuat itu hanya berniat untuk membuat satu kontrak tetapi belum pasti. Nah, ini mirip dengan tipikal yang pertama. Belum pasti. Ya, maka dibuat MOU digantungkan pada suatu kondisi tertentu. Nah, kalau ada kan perjanjian yang digantungkan pada suatu syarat. Saya akan membeli mobil Anda atau saya akan membeli bis Anda yang 50 itu kalau atau apabila pada tanggal yang ditentukan saya sudah bisa menjual sekian hektar tanah saya. Nah, itu perjanjian yang digantungkan pada suatu syarat. MOU pun bisa seperti itu, mirip seperti itu. Ya, jadi belum pasti. Kita MOU kita sepakat pendahuluan untuk nanti melakukan perjanjian, tapi perjanjian yang akan direalisasi itu akan sangat tergantung pada kondisi tertentu. Nah, kondisi tertentu itu yang akan menjadi syarat. Meskipun sudah dibuat MOU-nya, realisasi perjanjiannya ya tergantung kepada syarat yang mereka sepakati. Kalau seperti itu mirip-mirip dengan perjanjian yang bergantung pada syarat atau sering disebut dengan perjanjian bersyarat. Perjanjian bersyarat. Itulah pengertian dan jenis-jenis MOU. Nah, kalau ada pertanyaan apakah MOU itu setiap kontrak harus dibuat MOU-nya, jawabnya ya tidak. Ya, tergantung sih orangnya mau membuat atau tidak, itu kan tergantung para pihak. Kalau membuat itu hanya mengikat secara moral. Kalaupun secara yuridis sudah pasti akan dilakukan kontraknya, tapi itu tidak wajib ya, tidak wajib, bukan merupakan tahapan ya. Bukan merupakan tahapan. Kalau tahapan misalnya, ternyata MOU itu bukan termasuk tahapan di dalam pembuatan kontrak. Artinya tidak semua kontrak itu dibuat
MOU-nya. Nah, ini dari pengertian dan jenisnya. Saya teruskan masih materi MOU ya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa dipahami MOU? Bisa, Ibu. Bisa? Bisa, Ibu. Oke, saya lewati dulu slide yang ini. Saya share screen lagi, slide yang lain. Masih berkait dengan MOU. Oke, bukan ini. Nih. Subjek dan objek MOU, tadi sebetulnya subjeknya sudah jelas ya. Bentar ya, saya mau ini dulu. Bentar. Mana lah link Zoom-nya? Oh, ini. 35301. Bentar ya, Bu. 35301. Baik ya, subjek dan objek MOU. Ini tadi yang sudah saya sampaikan, para pihak dan objek MOU. Ini tadi ya, semua pihak atau semua subjek hukum itu bisa menjadi subjek hukum, menjadi subjek MOU. Ya. Jadi bisa Badan Hukum Privat Indonesia, Badan Hukum Privat Indonesia lainnya, kemudian Badan Hukum Privat Indonesia dengan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten. Nah ini ya, jadi siapa saja sih yang bisa menjadi para pihak? Bisa Badan Hukum Privat dengan Badan Hukum Privat, misalnya PT dengan PT, ya, PT dengan CP,
Enggak, CP bukan badan hukum, maaf. PT dengan BUMN, bisa ya, badan hukum privat dengan pemerintah provinsi, itu berarti dengan badan hukum publik ya. Kemudian badan hukum privat dengan para penegak hukum, misalnya dalam penanggulangan narkoba, misalnya, kan itu bisa ya. Jadi bisa badan hukum publik dengan badan hukum publik lainnya. Misalnya kejaksaan dengan kepolisian dalam rangka apa objek perjanjiannya akan menangani apa gitu ya. Juga yang internasional bisa pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara asing, badan hukum privat Indonesia dengan badan hukum privat negara asing. Lalu objek MOU itu, objeknya yang Ibu katakan tadi, objeknya itu ialah segala bidang kehidupan. Ya. Jadi segala bidang kehidupan. Jadi kata saya tadi, kalau kita memang bicaranya kontrak ialah kontrak bisnis, tapi sesungguhnya MOU itu bisa dilakukan di segala bidang kehidupan. Ya, bidang ekonomi, bidang sosial, bidang budaya. Gitu. Jadi jangan dibayangkan kalau MOU itu hanya bidang bisnis misalnya. Ternyata bisa di segala aspek kehidupan. Lalu bagaimana kekuatan mengikat dari MOU itu? Ternyata kekuatan mengikat dari MOU itu bagaimana? Apakah sama dengan perjanjian atau bagaimana? Gitu. Kepada para pihak. Nah, karena dia ini merupakan perjanjian pendahuluan, bukan perjanjian yang sesungguhnya, maka dia tidak bisa kita samakan dengan perjanjian atau kontrak gitu. Ya. Jadi kita tidak bisa menuntut prestasi one prestasi di dalam MOU. Karena MOU itu baru permulaan, kesepakatan permulaan yang tadi hanya untuk mengikat secara moral. Nah, kalau perjanjian atau kontrak yang sesungguhnya, isinya itu kan prestasi yang harus dilakukan. Yang apabila tidak dilakukan, maka dia terkategori ke dalam one prestasi. Nah, kalau tidak melakukan prestasi atau kita sebut dengan one prestasi, maka salah satu pihak bisa menggugat untuk ganti kerugian. Ya. Atau misalnya sebuah perjanjian tidak bisa terrealisasi, tidak bisa terlaksana, bukan karena salah satu pihak one prestasi, tapi ada kejadian-kejadian tertentu di luar kehendak para pihak. Itu yang kita sebut dengan overmah. Nah, kalau sudah overmah, bicaranya beda lagi. Gitu ya. Nah, jadi yang namanya MOU, kita belum bicara soal prestasi atau bukan prestasi. Ya, prestasi atau tidak berprestasi ya. Karena itu baru kesepakatan pendahuluan. Jadi kalau misalnya nggak jadi, ya nggak bisa digugat. Gitu ya. Karena itu kesepakatan pendahuluan. Apalagi biasanya MOU itu digantungkan pada suatu syarat. Ya kalau syaratnya terpenuhi, ya oke-oke saja kita bisa lanjutkan. Tapi kalau pada saatnya, misalnya, nah, ini kan urusan moral ya. Apakah dengan adanya MOU itu pihak lain sudah dirugikan? Nah, ini kan biasanya kan ada persiapan-persiapan tertentu, makanya MOU dulu gitu. Apa yang menjadi objek itu belum siap untuk dijadikan objek perjanjian, maka MOU saja dulu gitu. Itu ya. Jadi ajas yang berbunyi bahwa perjanjian yang sudah dibuat itu mengikat para pihak sebagai undang-undang, ternyata itu tidak bisa diberlakukan terhadap MOU. Kalau perjanjian kan
Segala sesuatu yang telah dibuat dan telah disepakati oleh kedua belah pihak tidak bisa ditarik sepihak. Ya, karena itu akan berlaku dan memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak sebagaimana undang-undang mengikat mereka. Jadi perjanjian kedudukannya sama dengan undang-undang. Teman perjanjian hanya berlaku bagi pihak-pihak, sedang undang-undang dibuat berlaku untuk semua warga. Ya. Ya, kalau kita bicara soal kekuatan mengikat dari sebuah MOU. Lalu bentuk dan struktur MOU. Bentuknya lisan atau tertulis. Nah, sebagai ikatan moral, supaya nggak lupa nih nanti setahun, 2 tahun, atau 6 bulan sampai 10 bulan kemudian, maka MOU itu bentuknya tertulis. Ya, tidak boleh lisan. Strukturnya gimana? Ya, apakah ada kepala, badan, ada struktur seperti kontrak atau tidak gitu. Kontrak saja sebetulnya kan tidak ada struktur bakunya ya, cuma karena kalau kontrak otentik itu biasanya kita merujuk kepada peraturan undang-undang tentang notaris. Di sana ada format kontrak yang memenuhi syarat formal. Tapi sesungguhnya kontrak itu akan dibuat seperti apa itu terserah para pihak. Yang penting ada subjek, ada objek. Itu. Subjeknya siapa, umurnya berapa, akan menentukan dia dewasa atau belum. Kalau dia badan hukum, mana legalitas dia sebagai badan hukum yang bisa mengkategorikan bahwa dia bisa menjadi subjeknya gitu. Nah, jadi mengenai struktur dari MOU ya disesuaikan saja dengan kebutuhan para pihak. Mau sederhana boleh, mau agak panjang dikit boleh, tapi yang pasti isinya tentang hal-hal yang memuat hal-hal yang pokok-pokok saja. Belum rigid, belum kewajiban si A ini, kewajiban si B harus begini, itu nanti dalam perjanjian yang sesungguhnya. Tapi dalam MOU misalnya bahwa antara si A dan si B, antara perusahaan A dengan perusahaan B, yang sama-sama perusahaan swasta misalnya, akan melakukan perjanjian jual beli jual beli alat besar misalnya, alat penggaruk sawah itu misalnya. Cukup disebutkan akan dilakukan jual beli antara perusahaan A dan B. Objeknya ini, kurun waktunya nanti 2 tahun yang akan datang bisa. Itu MOU cukup seperti itu. Belum mengatakan bahwa nanti perusahaan A sebagai produksi yang memproduksi alat berat itu berkewajiban untuk A, B, C, D, E. Kemudian perusahaan B selaku pembeli harus memiliki kewajiban enggak. MOU belum seperti itu. Ya. Kalau mau menulis hak dan kewajiban ya juga yang umum-umum saja. Itu MOU ya. Kemudian jangka waktu MOU tadi saya sudah katakan ya tergantung kepada para pihak. Mau berapa lamanya MOU itu? Berapa lamanya itu kesepakatan akan dibuat, perjanjian sesungguhnya itu akan dibuat setelah kesepakatan MOU itu dibuat juga. Oke, itu mengenai subjek, bentuk, ya. Kemudian sekarang kita ke sini. Kita ke prinsip-prinsip dalam kontrak. Itu MOU ya. Ada pertanyaan tentang MOU? Jadi MOU itu
apa ya, pengantar saja dari kontrak yang sesungguhnya. Boleh ya, boleh tidak dibuat, dan biasanya yang dibuat MOU-nya itu kontrak-kontrak yang tidak sederhana sifatnya. Ya, kontrak yang kompleks. Tapi kalau kontrak sederhana, boleh nggak Bu MOU? Ya boleh. Kalau para pihak menghendaki ya boleh-boleh saja. Karena tadi tidak ada aturan yang baku. Ya, apakah harus MOU itu diharuskan? Ya juga tidak. Apakah tidak dibolehkan kalau kontrak sederhana pakai MOU? Ya juga nggak ada yang ngaturnya. Ya monggo saja bagi para pihak yang memang menganggap perlu dibuatkan MOU, ya silakan dibuat MOU-nya. Ya. Oke, itu MOU ya. Muatannya juga sederhana saja, yang pokok-pokok saja. Oke. Kalau sudah, sekarang kita ke prinsip-prinsip dalam kontrak. Ada beberapa prinsip dalam kontrak. Tadi pagi ini kita bicara tentang ini ya, pembuatan RPS, sistem perancangan kontrak yang di dalam kurikulum. Itu sebenarnya hukum perancangan kontrak ini 2.0 ya. Jadi dengan 2 SKS tanpa ada praktek ya. Jadi kalaupun kita ada tugas, itu sifatnya hanya menganalisis dan mengaplikasikan saja dari apa teori-teori yang sudah kita dapat, gitu ya. Tapi tidak ada bahwa Anda harus bisa membuat kontrak dengan baik, gitu ya. Tapi cukup Anda mengaplikasikan, misalnya nanti saya sudah mulai menjelaskan tentang struktur kontrak. Nah, itu cukup Anda bisa mengetahui, oh struktur kontrak tuh ini loh, bagian-bagiannya ini. Jadi dalam sebuah kontrak yang sederhana sekalipun, setidaknya unsur-unsur itu ada. Oke, sekarang kita masuk ke prinsip-prinsip dalam perancangan kontrak. Prinsip atau ajas di dalam perancangan kontrak. Ada prinsip-prinsipnya itu penggunaan istilah. Menggunakan istilah apa? Kalau kontrak atau perjanjian, atau kontrak tentang apa, perjanjian tentang apa. Kemudian ada penawaran dan penerimaan. Artinya kalau salah satu pihak ingin menjual, pihak lain sepakat untuk menjadi pembeli. Itu ada penawaran dan penerimaan dalam istilah ekonominya. Lalu ada prinsip kebebasan berkontrak, tidak boleh dilarang-larang orang membuat kontrak apa saja boleh, kecuali tadi yang 3 tadi yang tidak boleh dilanggar. Lalu ada prinsip itikat baik, ya. Prinsip itikat baik. Nah, prinsip itikat baik ini adalah prinsip yang harus ada sejak awal ya. Ini kita penggunaan istilah dulu. Penggunaan istilah dalam kontrak harus diperhatikan untuk dicantumkan dalam pasal-pasal yang memuat definisi. Kontraknya kontrak tentang apa? Kontrak sewa-menyewa, kontrak sewa-beli, kontrak apa? Tidak harus kontrak itu menjadi kontrak bernama. Ya, artinya bukan tidak harus nyantumin nama ya. Maksudnya kontrak itu boleh kontrak yang memang sudah diatur secara pasti di dalam KUH Perdata. Seperti kalau sewa menyewa, yaitu kamu bikin istilahnya ya harus sewa menyewa, nggak boleh bikin yang lain gitu ya. Jual beli ya jual beli gitu. Jadi apa-apa yang nama-namanya sudah ditentukan di dalam Perdata sebagai kontrak bernama, itu yang harus digunakan. Kecuali kalau Anda membuat kontrak yang tidak bernama. Tidak bernama bukan berarti yang nggak ada namanya ya.
Kontrak tidak bernama itu adalah kontrak yang namanya muncul dalam praktek. Tidak ada di dalam KUH Perdata. Misalnya kontrak-kontrak lembaga pembiayaan. SGU, misalnya kontrak sewa guna usaha. Kontrak leasing. Kontrak pembiayaan konsumen. Ya kontraknya ada namanya, cuma nama-nama itu muncul dalam praktek. Apa pentingnya si nama kontrak ini harus jelas, tegas. Kita pilih dan kita tulis di dalam sebuah kontrak. Nah nanti kita membuat definisinya. Di dalam kontrak itu nanti ada definisi. Bahwa yang dimaksud sewa menyewa dalam kontrak ini ialah sewa menyewa yang diatur di dalam KUH Perdata, yaitu sebutkan langsung pasal sewa menyewanya. Ya, jadi penggunaan istilah judul kontrak itu harus jelas, tegas, itu karena nanti akan terpaut dengan pembuatan definisi. Ya. Kontrak kredit bank misalnya. Oh, yang dimaksud dengan kredit bank di sini ialah perjanjian pinjam meminjam yang dimaksud oleh KUH Perdata pasal 1574. Jadi artinya yang dimaksud ialah bla 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 bla, langsung menyadur pasal 1574. Itu ya. Itu gunanya penggunaan istilah di dalam kontrak itu merupakan juga hal yang prinsip. Ya, merupakan hal yang prinsip. Jangan sampai Anda buat judul, Anda meraba-raba nanti ketika membuat definisi, didefinisikan sendiri. Ya enggak seperti itu, meskipun kontrak itu bebas, tapi definisi itu kita harus merujuk. Apakah definisi itu merujuk pada ketentuan perdata atau kepada undang-undang lain. Gitu. Peraturan lain, misalnya belum ada undang-undangnya, kayak kontrak-kontrak lembaga pembiayaan itu belum ada undang-undangnya. Tapi ada peraturan menteri yang bisa kita rujuk. Yang dengan demikian berarti nanti semua dasar hukum yang kita gunakan ialah merujuk pada tentuan itu. Definisi-definisinya. Prinsip penawaran dan penerimaan. Prinsip ini untuk mencapai kesepakatan. Ya. Ada yang maunya gini, ada yang oke, ada yang menawar dulu, kemudian terjadilah sepakat. Sebelum terjadi sepakat itu yang saya katakan prakontrak. Itu yang Ibu katakan sebagai prakontrak. Bernegosiasi itu prakontrak. Yang mau jual maunya 10 juta, yang mau beli mau nggak 10 juta. Nego-nego dikit lah, nego-nego cantik katanya. Jangan nego kebangetan. Itu proses menuju kepada kesepakatan. Nah, proses menuju kepada kesepakatan itu juga merupakan prinsip ya di dalam kontrak. Karena ini nanti ada kaitannya dengan paksaan. Jadi harus bernego dulu. Kalau udah oke, deal, baru sepakat. Ya, oke, yang satu mau begini, yang satu mau begini. Dan itulah nanti yang dituangkan di dalam kontrak tertulisnya. Itu nanti yang dituangkan dalam kontrak tertulisnya. Harus ada itu. Ya, itu nanti ya, nanti ketika kita membahas tentang struktur kontrak itu nanti masuk itu. Mana sih yang dimaksud dengan prinsip penerimaan dan penawaran yang harus ada itu yang mana? Yang harus diperhatikan. Itu yang mana ketika kita sudah tuangkan di dalam bentuk kontrak. Prinsip kebebasan berkontrak. Oke lah, ini tidak usah aku jelasin lagi ya. Jadi kebebasan berkontrak itu tadi udah berkali-kali ini, kayaknya tiap minggu dia gue ngomongin ini. Dan itu akan berdampak pada semua perjanjian yang sudah dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat. Sudah kasih kebebasan, terjadi kesepakatan, ya udah. Syarat lain mendukung, maka akibat hukumnya dia akan mengikat.
pada para pihak sebagai undang-undang. Oke, kebebasan berkontrak nggak usah aku ceritain panjang-panjang lah ya, udah bosen juga saya ngomongnya. Prinsip itikat baik, ya, together true, adalah prinsip untuk menilai unsur-unsur subjektif dan objektif. Jarang sekali mahasiswa ini ngutik-ngutik tentang ajas itikat baik. Sejak kapan sebetulnya ajas itikat baik itu diterapkan di dalam sebuah kontrak? Itikat baik dalam unsur subjektif, untuk mengukur subjektif itu diatur di dalam pasal 531 KUH Perdata. Seseorang yang menguasai benda dianggap memiliki itikat baik jika dalam memperoleh hak milik atas benda itu tidak mengetahui cacat tersembunyi. Ya, dia mau beli barang, tapi dia nggak ngerti. Kemudian dia juga akan jual lagi kepada orang lain, nggak ngerti ini kalau barangnya cacat. Dia benar-benar nggak tahu, bukan tidak ada berniat untuk menipu misal. Itu masih bisa dibilang dia beretikat baik. Tapi kalau menjual terus Anda tutup ini barang disegel tidak boleh dibuka. Nah, lalu kebetulan pas dibuka itu cacat misalnya, oh nggak bisa, barang tidak bisa dikembalikan. Nah, ini ada unsur-unsur tidak etikat baik ya. Ya. Menurut pasal 533 KUH Perdata, itikat baik harus dianggap ada pada setiap orang yang menguasai suatu benda. Jadi kalau benda ada dalam penguasaan seseorang, kita harus, apalagi benda bergerak ya. Benda bergerak itu ada ajas besiter adalah eigenaar. Ya. Besiter adalah eigenaar. Kalau kita ingin membeli barang bergerak, kita tidak perlu meneliti dulu apakah barang ini punya yang jual apa bukan. Tuh. Jadi menurut pasal 533 KUH Perdata, itikat baik harus dianggap ada pada setiap orang yang menguasai suatu benda, khususnya benda bergerak. Ya. Ada ajas besiter adalah eigenaar. Ya, jadi itikat baik dari unsur subjektif itu adalah dari penguasaan benda yang menjadi objek dari kontrak. Ya. Itikat baik dalam unsur objektif itu untuk pelaksanaan perjanjian. Nah, kalau subjektif itu tadi dilihat dari penguasaan benda terhadap subjeknya. Kalau objektif, prinsip itikat baik itu bisa kita lihat pada pelaksanaannya. Jadi ketika perjanjian itu dilaksanakan, ya harus diiringi dengan prinsip itikat baik ini. Prinsip itikat baik untuk mengukur unsur objektif diatur dalam pasal 1338 ayat 3 dan pasal 1339 KUH Perdata bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Kalau ini sudah
isi ya, melaksanakan isi. Padahal itikat baik itu juga harus dimulai dari awal. Dari tadi ya, dari kita melakukan apa namanya? Penawaran dan penerimaan tadi itu kita sudah mulai sudah diiringi dengan itikat baik. Gitu. Nah, jadi itikat baik di sini artinya setiap perjanjian harus dilaksanakan dalam norma atau rel yang benar dengan memindahkan norma kepatutan, kesusilaan, dan juga tidak bertentangan dengan adat kebiasaan yang di mana perjanjian itu berlaku. Ya. Itu ya, jadi itikat baik itu ada yang bersifat subjektif, ada yang bersifat objektif. Subjektif itu tergantung dari orangnya dalam menguasai benda yang menjadi objek. Objektif itu tergantung dari pelaksanaan perjanjiannya ketika perjanjian itu dilaksanakan. Hal-hal itu harus menjadi prinsip yang harus diperhatikan di dalam kontrak. Sekarang kita lihat prinsip keadaan darurat. Dalam hukum perdata, keadaan darurat itu disebut dengan keadaan memaksa, overmach, atau force majeure. Ya. Nah, ini tadi. Bahwa kalau kita membuat suatu kontrak, kemudian itu tidak terrealisasi, kan kalau membuat kontrak pasti harus dilaksanakan ya. Kenapa membuat kontrak harus dilaksanakan? Ya agar kontrak itu mencapai tujuannya. Tanpa pelaksanaan dari kontrak, ya tujuannya nggak tercapai kalau cuma di atas kertas doang. Gitu. Ya emang harus direalisasi, harus dilaksanakan. Nah, ketika sampai pada tataran pelaksanaan, kadang-kadang ada yang bisa dilaksanakan dengan sempurna sehingga tujuannya itu tercapai, ada yang tidak sempurna atau bahkan ada yang pelaksanaannya itu gagal total. Nah, sampai atau tidak pelaksanaan itu akan sangat tergantung dari dua hal. Apakah orangnya itu berprestasi dengan baik atau enggak? Karena kalau dia tidak berprestasi dengan baik, ya udah dia kita kategorikan sebagai wan prestasi. Wan prestasi itu bisa dia melaksanakan tapi nggak cocok sama isi perjanjiannya, melaksanakan tapi terlambat, misalnya, atau tidak melaksanakan sama sekali. Itu wan prestasi. Kalau seperti itu, maka pihak lainnya bisa mengajukan gugatan kerugian. Berbeda dengan prinsip keadaan darurat atau force majeure ini. Force majeure ini terjadinya bukan kehendak pihak. Pihaknya sebenarnya ingin berprestasi, tapi karena sesuatu keadaan, dia tidak bisa melakukan prestasi itu. Nah, kondisi yang demikian, ini yang kita sebut dengan overmach atau force majeure. Gitu. Ya. Jadi sama, tidak bisa dipenuhi prestasi oleh debitur, tapi penyebabnya bukan karena debiturnya yang nggak berprestasi, tapi karena di luar atau bukan karena kesalahan debitur yang tidak bisa diduga pada saat perjanjian dibuat. Ya, misalnya perjanjian angkut barang dari Jakarta ke Lampung, tiba-tiba terjadi tsunami, kayak tempo hari pernah ya, sehingga pelabuhan tutup, segala macam jalan, jembatan putus, tidak bisa dilalui. Ya perusahaan yang akan mengangkut barang itu menjadi tidak bisa berprestasi. Tapi tidak berprestasinya itu bukan karena dia nggak mau, tapi karena suatu kondisi di luar kemampuan dia. Itulah yang disebut dengan force majeure. Kondisi ini juga perlu, prinsip ini juga perlu diperhatikan. Untuk mengantisipasi kalau itu terjadi, terus gimana gitu. Ya. Untuk mengantisipasi kalau itu terjadi, akan bagaimana jadinya. Gitu. Ya. Mau bagaimana?
Harus ada klausul pasal yang mengungkap, yang mengatakan jika terjadi keadaan darurat atau jika terjadi force majeure, maka mana nih? Karena force majeure itu berkaitan dengan risiko. Siapa yang menanggung risiko kerugiannya siapa? Itu harus ada di dalam item kontrak. Ya kalau tadi debitur one prestasi ya udah jelas lah dia yang menanggung resiko ganti kerugian itu pasti karena dia yang one prestasi. Tapi ketika dia terjadinya bukan karena kehendak pihak, tapi karena sesuatu di luar kemampuan pihak yang kita katakan sebagai force majeure ini, lantas mau bagaimana? Nah, mau bagaimana ini itu bisa diantisipasi di dalam pasal-pasal kontrak. Apakah kita akan mengarang pasal kontraknya? Kalau dia ada rujukan seperti misalnya sewa menyewa, itu ada yang mengatur tentang force majeure-nya, ada yang mengatur. Jadi Anda bisa rujuk ke sana. Tapi apakah Anda tidak boleh membuat ini sendiri? Boleh. Tadi ya ajas kebebasan berkontrak. Jika terjadi begini di luar kesalahan kedua belah pihak, maka siapa yang menanggung resikonya? Itu prinsip keadaan darurat atau force majeure yang harus diperhatikan oleh dua belah pihak jika akan menuangkannya di dalam naskah kontrak. Ya. Oke. Nah, ini keadaan force majeure itu ada yang bersifat tetap, ada yang bersifat tidak tetap. Bersifat tidak tetap, misalnya putusnya jembatan, ya itu tidak tetaplah itu. Nanti kalau jembatannya udah jadi, ya orangnya bisa berprestasi kan, bisa antar barang. Jadi tertunda sementara. Jadi perjanjian tidak perlu dibatalkan atau perjanjian tidak hilang. Tapi kalau dia yang bersifat tetap, misalnya terjadi gempa bumi, habis semua itu barang yang menjadi objek, mau diapakan? Bukan kehendak para pihak juga. Ya. Jadi pembuktian untuk keadaan memaksa ada pada pihak debitur bahwa terjadi suatu keadaan memaksa, artinya ada pada pihak yang seharusnya berprestasi. Nah dia tidak berprestasi itu karena apa? Nah, itu. Jadi debitur yang harus membuktikannya bahwa betul terjadi suatu keadaan memaksa. Oke, ini ajaran-ajaran tentang keadaan memaksa yang bersifat tetap, yang disebut juga dengan absolute overma, bersifat tidak tetap, kita sebut dengan relative overma. Dengan akibat hukum, kalau yang bersifat tetap, yaitu perjanjiannya batal demi hukum, ya objeknya hilang. Kan sama saja kalau kita bikin perjanjian, objeknya nggak jelas, ya batal demi hukum. Demikian juga kalau overma, yang membuat musnahnya barang, maka perjanjiannya batal demi hukum. Udah dianggap tidak ada perjanjian. Siapa yang ganti? Nah, itu sudah dianggap batal demi hukum. Kalau persoalan, tapi sudah bayar. Ya, tapi dia bukan tidak mau ngangkut, bukan tidak mau menyerahkan. Ini barangnya buyar karena gempa bumi kok, rumah dia hancur semua. Nggak punya apa-apa lagi misalnya. So, dia mau dituntut suruh suruh tetap harus mengganti, ya nggak bisa gitu. Nah, kalau yang keadaan memaksa relatif akibat hukumnya, perjanjiannya tidak batal demi hukum, tetapi ditunda pelaksanaannya. Tadi kata saya, kalau dia misalnya relatif itu karena putus jembatan, ya ditunda lah, nantilah ngirimnya kalau jembatannya udah dibangun kembali. Nah, ini prinsip-prinsip yang harus juga diperhatikan ketika akan merealisasi atau akan melaksanakan perjanjian. Oke, saya rasa sampai yang kelima dulu ya, karena ini masih panjang nih ceritanya, 6, 7, 8, 9, 10 prinsip-prinsip yang harus diperhatikan di dalam kontrak. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk kuliah kita hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan?
Kalau tidak saya cukupkan, kita ketemu lagi insya Allah ya dalam kesempatan yang akan datang. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, sehat Terima selalu. kasih, Bu. Bentar Sama-sama. DSS dulu. DSS dulu. Ya, share screen dulu. Ya, benar. 1, 2, 3. Oke, udah. Ya, makasih Raffi.